Wacana Presiden Jokowi membentuk koalisi besar yang terdiri dari partai pemerintah mencuat. Koalisi ini rupanya sengaja dibentuk untuk menghadapi koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan dengan propaganda melanjutkan pembangunan era Jokowi, wacana ini disambut baik oleh ketua umum partai politik pemerintah seperti Megawati, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan yang lainnya. Namun, wacana ini disambut kritik dan menilai wacana pembentukan koalisi besar ini bentuk pemerintah sekarang tidak punya malu dan bentuk arogan yang mengatasnamakan rakyat. Mencuatnya rencana pembentukan koalisi kebangsaan atau koalisi besar dianggap tidak tahu malu. Ini lantaran masyarakat partai politik parpol yang bergabung merupakan pendukung pemerintahan Joko Widodo yang telah gagal mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, di mana koalisi kebangsaan tersebut sedianya akan terdiri dari gabungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Artinya, koalisi ini dihuni oleh 5 partai, yaitu Partai Golkar, PAN, P3, Partai Gerindra, dan PKB. Oleh sebab itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun mengatakan, secara faktual koalisi besar berisi parpol yang selama ini mendukung pemerintah hingga 80% lebih anggota DPR RI. Itu berarti mereka turut mendukung pemerintah yang telah gagal membawa bangsa dan negara ini menuju cita-cita atau tujuan bernegara. Sebab yang terjadi justru menumpuk banyak masalah besar yang membahayakan masa depan negara, ujar Ubaidillah kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 9 April 2023. Ubaidillah pun merinci sebagian masalah besar yang terjadi di rezim Jokowi. Misalnya, masalah utang yang sudah semakin mengkhawatirkan lebih dari 7.700 triliun rupiah. Masalah korupsi yang semakin parah dan merajalela dengan indeks jeblok di angka 34. Selanjutnya, kata Ubaidillah, masalah kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah. Bahkan 59% pengangguran di Indonesia adalah anak muda. Rusaknya aparat penegak hukum melalui terbongkarnya kasus Sambo dan kasus Teddy Minahasa yang membuat merosotnya kepercayaan publik pada kepolisian pada titik yang terendah, termasuk merosotnya kepercayaan publik pada birokrasi pemerintah dengan terbongkarnya kasus Rafael Alun hingga kejahatan pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah, kata Ubaidillah. Ini semua sambungnya merupakan sebagian masalah besar yang terjadi di pemerintahan saat ini. Belum lagi jika bicara soal penguasaan tanah dan lainnya. Jadi, jika mereka tidak bertaubat dan masih terus berkoalisi untuk sebuah persekongkolan yang nihil spirit perubahan, nihil gagasan-gagasan perbaikan, itu tandanya tidak tahu malu. Etika politik atau moralitas politik telah hilang di jiwa mereka, tutupnya. Sementara tanggapan Partai Buruh menolak gagasan atau wacana terbentuknya koalisi besar yang diinisiasi sejumlah parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo. Koalisi besar dianggap mencederai iklim demokrasi karena membatasi jumlah capres dan cawapres. Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ia mengatakan, partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya pada konstituennya. Mereka dengan arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, katanya pada Minggu 9 April 2023, sebagaimana dikutip dari Viva Politik.
Said yakin koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan 2 pasang capres. Menurut dia, hal itu akan menyempurnakan presidensial threshold 20% yang membatasi jumlah capres. Sehingga ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik, jelas Said Iqbal. Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar karena dinilai menggenapkan parliamentary threshold 20% yang sudah ada. Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidensial threshold 20%, ujar dia. Said Iqbal menegaskan, sikap Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik manapun yang menyetujui disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia menyinggung termasuk partai politik yang hanya lip service menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyindir ada parpol yang saat diminta jadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bersedia. Partai Buruh mempunyai pandangan sesuai dengan Rakernas 1 Partai Buruh pada bulan Januari 2023 yang lalu telah merekomendasikan 4 nama capres, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab, kata Said Iqbal. Sementara menurut pengamat politik dari Universitas SH Unggul, Jamiluddin Ritonga, ia berpandangan wacana pembentukan koalisi besar atau koalisi kebangsaan muncul karena ada kekhawatiran Anies Baswedan menang pada Pilpres 2024. Ini lantaran dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu semakin tidak terbendung. Menurutnya, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR sedang ketakutan. Sebab jika Anies menang, maka pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak akan dilanjutkan. Hal ini memang sudah sering mereka dengungkan. Hal itu menunjukkan mereka ini terkesan tidak siap dikoreksi. Padahal semua tahu persoalan sosial ekonomi politik itu sangat dinamis. Karena itu, yang dinilai baik hari ini belum tentu juga baik pada 5 tahun mendatang, kata Jamiluddin Ritonga kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 9 April 2023. Sikap tidak mau dikoreksi itu lantas membuat mereka merasa apa yang dilakukan saat ini sudah paling baik. Atas dasar itu, mereka ngotot agar pemimpin berikutnya bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak hanya itu, partai-partai yang tergabung dalam KIB dan KKIR yaitu Golkar, PAN, P3, Gerindra dan PKB juga ketakutan jika saat memimpin nanti Anies Baswedan mengorek perilaku menyimpang para pemimpin saat ini. Untuk mencegah hal itu, mereka berusaha saling melindungi. Untuk itu, KIB dan KKIR harus bersatu agar dapat mengalahkan KPP atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan Anies sebagai capresnya. Mereka yakin dengan koalisi besar akan dapat mengalahkan KPP. Kalkulasi ini tentu masih layak diperdebatkan, tutupnya.